Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you in good condition and healthy for following my lesson today. Okay? Now we are in chapter 4 and our topic today is about masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jadi hari ini kita sudah masuk bab baru yaitu bab 4 dan topiknya atau materinya hari ini mengenai masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke, simak ya materinya. Oke. Ya. Nah, yang pertama kedatangan bangsa Eropa. Nah, jadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu sejak dahulu Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing yang terbentang di antara dua samudra dan dua benua yang telah menjadikan sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi Indonesia itu berada di jalur perdagangan internasional sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Itu dia. Kemudian kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak dan melimpah ini telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara atau ke Indonesia. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah-rempah karena rempah-rempah ini memiliki nilai karakteristik dan cita rasa yang khas. Nah, hal inilah yang menjadikan bangsa barat atau Eropa berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Nah, itu dia Jadi itulah dia sekilas mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian selain karena daya tariknya Indonesia ini yang merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada juga beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Nah, yaitu motivasi 3G yaitu gold, gospel, dan glory, kemudian revolusi industri dan dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Oke kita simak faktor yang pertama yaitu motivasi 3G atau gold, glory, dan gospel. Nah, gold yaitu bangsa barat ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Oleh karena itu mereka mendatangi Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Sebab rempah-rempah ini pada masa itu memiliki harga yang tinggi untuk dijual seperti itu. Itu dia Kemudian glory. Nah, glory itu adalah selain mendapat kekayaan, bangsa barat juga berupaya meraih kejayaan. Nah, mereka hendak menjadi penguasa dari berbagai negara. Ini karena negaranya yang memenangkan perang dan banyak menguasai tanah dianggap sebagai negara yang paling unggul. Nah, itu dia. Jadi glory ini dia ingin mendapat kejayaan dan ingin sebagai penguasa atas suatu negara. Itu dia. Karena dia dianggap sebagai negara yang sudah banyak memenangkan dalam perang. Seperti itu Kemudian gospel. Bangsa barat berusaha memperluas keyakinannya di Asia untuk memenuhi tugas mulianya sebagai umat Nasrani. Nah, oleh karena itu mereka ini menyiarkan ajaran agama Nasrani ke seluruh wilayah Nusantara. Nah, itulah dia motivasi 3G gold, glory, dan gospel seperti itu. Oke, nah berikutnya faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa adalah adanya revolusi industri. Nah, kedatangan bangsa barat ke Indonesia didukung oleh revolusi industri. Awalnya bangsa tersebut kesulitan mendatangi Indonesia karena transportasi yang terbatas. Namun, perkembangan revolusi industri yang ada berhasil melahirkan penemuan baru seperti mesin uap. Nah, teknologi tersebut pun memudahkan bangsa barat ini untuk melakukan
pelayaran ke Indonesia seperti itu ya. Jadi dengan adanya revolusi industri, dengan adanya penemuan teknologi seperti penemuan mesin uap ya, jadi ini memudahkan mereka ya, bangsa Barat ini untuk melakukan penjelajahan atau pelayaran ke Indonesia seperti itu. Oke, berikutnya faktor yang terakhir adalah Konstantinopel, Kekaisaran Turki Utsmani. Nah, sebelumnya ya, Konstantinopel dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur sehingga bangsa Barat ini bebas berdagang. Namun mereka mulai kesulitan berdagang setelah Konstantinopel ini dikuasai oleh Turki Utsmani ya. Turki Utsmani ini adalah golongan dari agama Islam. Nah, bangsa Barat pun memutar otak untuk tetap berdagang dan akhirnya mereka mencari atau memutuskan untuk mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah pada masa itu untuk mendapatkan sumber asli rempah-rempah seperti itu. Oke ya, jadi itulah beberapa faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan juga latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Oke anak-anak ya, sekian materi hari ini. Mem harap kamu mengerti dan memahaminya. Keep clean, healthy, and always prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.